Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan hari ini kembali kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari Keluaran pasal yang kedua ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua ayat yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini merupakan kisah di mana Musa, setelah dia ditemukan oleh putri Firaun dan beranjak dewasa, dan dia menjadi salah seorang yang terkemuka di Mesir, dia pergi berkeliling di sekitar tanah Mesir untuk melihat pembangunan istana dari Firaun. Dan pada waktu dia sedang berjalan berkeliling, dia melihat ada seorang Ibrani yang dianiaya oleh seorang mandor Mesir yang pada saat itu mengawasi orang-orang Ibrani di dalam bekerja. Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa Musa melakukan pembelaan terhadap orang Ibrani. Dia membunuh mandor Mesir itu dan kemudian mengubur mayatnya di dalam pasir. Apa yang dilakukan Musa merupakan sebuah pertaruhan yang besar bagi diri Musa. Dia bisa kehilangan akan segala kemewahan yang dia rasakan dan nikmati sebagai salah satu pangeran di tanah Mesir. Dia bisa kehilangan apa yang diinginkan oleh banyak orang, kemewahan, kenyamanan, hidup senang. Dia bisa kehilangan itu semua. Dan ini terbukti karena memang pada waktu Firaun mengetahui hal ini, dia berusaha untuk membunuh Musa sehingga Musa harus melarikan diri dari Mesir dan dia bersembunyi selama 40 tahun. Satu pelajaran berharga yang kita dapatkan dari peristiwa ini, yaitu bagaimana Musa, dia berdiri di atas kebenaran. Sekalipun pertaruhannya sangat besar, dia bisa kehilangan semua kenyamanan yang dia rasakan di istana Firaun. Ini harus menjadi perenungan bagi kita. Di dalam kehidupan kita seringkali kita menemukan ada tindakan-tindakan, ada perbuatan-perbuatan, atau ada hal-hal yang tidak benar. Dan pada waktu kita mengetahui hal itu, pada waktu kita menyaksikannya sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut apakah kita berdiam diri atau kita juga mau berdiri di atas kebenaran untuk menyatakan apa yang benar dan yang salah. Ini sulit dilakukan Bapak Ibu. Tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini membawa kita untuk merenungkan bahwa sejatinya kita anak-anak Tuhan. Di dalam dunia ini, hidup kita diharapkan dapat menjadi terang. Hidup kita dapat menyatakan kebenaran kepada sekitar kita. Sudahkah hidup kita berdiri di atas kebenaran dan menjadi terang bagi sesama kita? Atau apakah kita berkompromi terhadap hal-hal yang tidak benar? Bahkan mungkin bukan hanya berkompromi, tetapi mungkin kita ikut di dalam tindakan-tindakan, di dalam sebuah kegiatan, atau hal-hal yang memang sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Apakah hidup kita sudah menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran kepada sesama kita, kepada lingkungan kita, dan kepada tempat di mana kita diizinkan Tuhan berada. Tuhan berkata bahwa kita harus dapat menyatakan apa yang salah. Dan kebenaran firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa kita harus berani untuk mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Hal-hal ini menyiratkan kepada kita berani berdiri di atas kebenaran. Kita semua berani berdiri untuk kebenaran firman Tuhan dinyatakan baik dalam hidup kita maupun sesama kita. Ini merupakan salah satu cara kita bagaimana kita mempermuliakan Tuhan dan mempersaksikan Dia lewat segenap kehidupan kita.
Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita melihat ada hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan pernah ragu dan takut untuk menyatakan bahwa itu salah, karena Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.